SMK Negeri 4 Palopo adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Di SMK Negeri 4 Palopo terdapat beberapa program keahlian yang disediakan, yaitu 1. Teknik komputer dan jaringan atau disingkat TKJ. 2. Rekayasa perangkat lunak atau disingkat RPL. 3. Multimedia atau disingkat MM. 4. Teknik instalasi tenaga listrik atau disingkat TITL. TKJ adalah singkatan dari Teknik Komputer Jaringan. TKJ merupakan sebuah kejuruan yang mempelajari tentang cara merakit komputer, mengenal dan mempelajari komponen hardware apa saja yang ada di dalam komputer, merakit komputer serta fokus mempelajari jaringan dasar. Tidak hanya itu, selama 3 tahun belajar di TKJ Anda akan belajar sistem kerja jaringan dan pemrograman web serta mengadministrasi komputer jaringan. Teknik komputer dan jaringan merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Peluang kerja jurusan TKJ memang sangat banyak karena banyak perusahaan yang mencari dan ingin menampung karyawan yang memiliki kelebihan di bidang teknologi seperti jurusan TKJ. Kemampuan yang dicari yaitu seseorang yang mengerti komputer dan jaringan. Banyak siswa TKJ yang serius belajar hingga ilmunya dapat digunakan dalam dunia kerja. Hingga siswi SMK jurusan TKJ banyak yang langsung terjun ke dunia kerja tanpa melanjutkan jenjang selanjutnya yaitu kuliah. Beberapa teman saya setelah lulus langsung diminta oleh perusahaan sebagai network administrator. Memang tidak dipungkiri semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak seorang IT yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris, software engineering atau SE adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Sebetulnya RPL itu gampang, tidak jauh-jauh sama 3 hal ini yaitu coding, desain, algoritma. Banyak yang tanya jurusan RPL itu nanti kalau lulus bisa kerja apa? Apa saja lowongan kerja lulusan SMK jurusan RPL? Berikut daftar peluang kerja jurusan RPL. 1. Konversi PSD ke WordPress. 2. Developer IT. 3. Programmer. 4. IT Consultant. 5. Sistem analis dan sistem integrator. 6. Database Engineer atau Database Administrator. 7. Web Engineer. 8. Computer Network atau Data Communication Engineer. 9. Game Developer. 10. Intelligent System Developer. 11. Software Tester. Multimedia merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi ke publik, termasuk media digital dan media cetak. Materi yang dipelajari pun sangat beragam, mulai dari televisi, ilmu film, jurnalisme, produksi video, media interaktif hingga animasi komputer. Lulusan SMK jurusan multimedia, beberapa pilihan pekerjaan yang bisa kalian ambil saat kalian lulus nanti. Grafis designer, fotografer, video editor, produser acara TV, membuat animasi dan masih banyak lagi.
Teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu kompetensi keahlian yang tergabung dalam kompetensi ketenaga listrikan. Standar kompetensi dan level kualifikasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dapat digambarkan sebagai berikut: menganalisis rangkaian listrik, memahami dasar-dasar elektronika, menggunakan hasil pengukuran, menerapkan pengukuran komponen elektronika, menafsirkan gambar teknik, dan lain-lain. Pekerjaan yang cocok untuk kelulusan SMK jurusan listrik. Jika kamu berniat untuk masuk jurusan teknik listrik atau baru saja lulus dari SMK jurusan listrik, peluang kerja untuk lulusan SMK jurusan listrik adalah petugas pemasangan dan pemeliharaan kabel listrik, operator produksi, teknisi servis, mechanical engineer, teknisi fire alarm dan hydrant, pengusaha di bidang listrik, dan masih banyak yang lain. SMK Negeri 4 Palopo siap untuk revolusi industri 4.0.